Oke, itu duidelijk, itu udah pasti ya Pak Momom ya. Udah. Ya, Terima kasih Pak Momom informasinya Pak Momom. Cuma itu aja ya. sih. Turunkan aja lagi Pak Momom, saya standby aja. Nanti WA ke Pak Bom Bom ya. Siap, siap, siap. Ya, siap ya. Aren, jangan lupa di Belanda ya, coklat dari Belanda itu paling enak. Beres, beres. Ntar kalau udah pulang ke sana, udah pulang kampung, tak cari Pak Momom deh. Amin. Diskusi Tinggal lebih di dalam mana? lagi. Di mana? Tinggal di mana? Di Amsterdam Pak Momom. Kalau di Indonesia di mana? Saya nggak punya tempat tinggal tetap, tapi kadang-kadang di rumah kakak di Depok. Oh, kalau Pak Bomom jauh. Pak Bomom di Papua Barat, di Manokwari, Kota Injil. Wah, masih dekat, masih Indonesia juga Oh toh. iya, ke sini aja. Nanti ambil nomor telepon studio ya. Siap, siap, Studio. siap. Ambil ya supaya Siap. nanti kalau Pak orang mana? Jawa Barat ya? Jawa Barat ya? Orang Jawa Barat ya? Nih, aku lahir di Jakarta Pak Momom, cuma tua di sini di Amsterdam. Oh, oh. Tapi bisa bahasa Jawa Barat nggak? Nggak bisa. Bahasa apa aja bisa pergaulan toh. Oh, bahasa Jawa Barat nggak bisa. Yo nanti mas sekali-sekali dalam pangan ke dia sami-sami orang sok atuh makan naon tah. Ikan Makan bakar. naon? Di Belanda ikan bakar mahal kan? Kangkung mahal kan? Berapa euro kangkung? 2 euro satu ikat. 2 Eropa, 2 euro. Berarti 32.000 ya? Ya 32.000 begitulah. ya? Mahal ya 32.000 ya? 2 euro. Mahal, mahal Pak Momom, mahal. Wih, kangkung di sini cuma berapa? 2.000, 3.000. Ya ntar deh. Mudah-mudahan bisa pulang kampung lagi, ntar tak cari yang orang-orang yang biasa di Pak Bom nih. Aku kontak-kontak lah. Oh iya ya udah ambil kontaknya nomor studio ya. Sudah ambil nggak kontak studio? Nomor Siap, studio. saya ada nomornya Pak Bom juga kok. Pernah kontak aku Oh Pak ya. Bom kok. Oh ya nanti bilang dari ini ya, dari Belanda ya, dari Pak Siap, Lapendos ya. siap. Lapendos. Siap, siap. Lapendos itu nama apa Pak? Lapendos itu namanya unik. Lapendos ini aku masih laki-laki penuh dosa, Pak. Oh laki-laki enggak lah, udah bertobat aja nggak apa-apa, laki-laki pedodos. Aku ini mau bertobat, Pak. Sebelum dibaptis aku masih berdosa, Pak. Gitu. Makanya rencananya aku pingin banget dibaptis lagi. Aku mau hidup yang selayaknya lah. Ya udah nggak apa-apa, nanti cari gereja baptis Bapak ya supaya hidupnya baru ya Pak ya. Iya, Pak. Saya udah Hidup siap ini nih, Pak, sebenarnya. adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Itu, Pak. Hidup itu, Pak. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ya. Hidup ini harus jadi berkat. Pak Bom, mau Ya? tanya nih, Pak Bom. Maaf, Pak Bom. Silakan. Kalau kita hidup sama Tuhan, apakah kita harus melayani Tuhan terus, Pak Bom? Maksudnya, Lah iya dong. Maksudnya melayani itu kan melayani kayak Pak Bom gitu, melayani orang-orang. Oh, tidak. Enggak ya? Kalau Bapak enggak ini enggak. Bapak. Nih contoh ini Pak ya. Oke, melayani Tuhan itu seperti begini. Bapak kan mungkin pekerja, usaha ya kan? Nah, kita buka dalam Efesus 6. Nih, melayani itu bukan saja kita melayani seperti Bom begini, tidak ya. Kita buka dalam Efesus 6. Contoh ayat yang ke-5. Ini Pak ya. Nah, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Sudah paham Pak ya? Nah, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, nah ini Bapak ya, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun yang orang merdeka, kita ini kan orang merdeka Pak, sudah ditebus dengan darah Yesus di kayu salib. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, jadi bukan saja kita melayani seperti Pak Bobo, tidak. Tuhan berikan kita talenta, mungkin kita bisa berbuat baik kepada orang, ya kan?
Kita cerita di rumah orang, cerita tentang firman Tuhan, baca-baca Alkitab, cerita. Kita di rumah juga rajin berdoa, baca Alkitab, rajin gereja. Mazmur 122 ayat 1, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Ya kan? Oke, Pak Bobo. Jadi rajin paham. gereja, rajin ibadah, kemudian kita melakukan kebaikan, mungkin kita dapat berkat, ya kan? Dapat berkat, kita lihat ada orang lapar. Jangan kita hitung-hitung dengan Tuhan. Jangan kita juga beritahu, kita harus kasih makan. Contohnya orang kasih kita berkat, orang balas kita buat kejahatan, jangan kita marah. Kita berkati dia. Nanti Tuhan yang berkati dia. Kita tidak tahu, kita taruh sama kita, taruh bara api dan kepalanya. Kalau orang yang buat jahat sama kita, itu kita melayani Tuhan. Terus kalau kita kerja di kantor, pimpinan kita harus hargai, itu melayani Tuhan, Pak. Terus kita jadi atasan, kita lihat anak buah, jangan kita tindis dia, merendahkan dia. Contoh, kalau ada orang di atas, jangan kita goyang untuk dia jatuh. Kalau ada orang di samping, jangan kita sikut, nggak boleh. Orang ada di bawah, kita kasih turun dia ke bawah, nggak boleh. Kita harus berpegang tangan. Itu paham Pak Bombom, makasih banyak Pak Bombom. Kayak jangan merugikan orang gitulah ya. Ya itu. Kalau ada Bapak punya kelebihan, berbagi berkat kepada orang. Kelebihan saya cuma masak Pak Bombom, nggak bisa yang lain-lain. Masak? Oh iya bagi, mantap Pak. Kirim aku makanan yang enak-enak lah. Bapak kan mungkin koki toh. Iya koki apa ya. Nah ini Pak ya, ini untuk Bapak ya. Coba Bapak penguatan iman ya. Nah ini Pak. Baguslah Bapak sudah mengaku dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Pak ya? Ya? Pak ya? Pak ya, Lapendos? Paham, Pak. Nah, jangan sekarang Bapak menghakimi. Rubah Bapak punya nama itu, jangan dengan Lapendos ya. Kalau bisa rubah Bapak punya nama, kalau Bapak besok baptis, Bapak minta nama dari Pak Bombom ya. Kita tunggu dibaptis dulu deh Pak. Ya nanti Bapak pakai nama. Itu kalau perjalanan mau dibaptis tuh apa aja ya Pak ya? Apa yang nama harus David dilakukan? aja. Bapak pakai nama David saja. Ya. Nama baptis David ya. Ya. Iya Pak. Sekarang Bapak pakai nama David ya. Jangan pakai King David, David aja. Nama baptis David. Kan belum dibaptis Pak. Ya nanti kalau besok kita baptis. Lapendos itu nama jelek sekali. Nama Lapendos, laki-laki pembuat dosa. Ngeri. Jangan ya. Tapi kan udah ditebus, Pak. Oke deh, makasih Pak ya. Coba Pak yang lain dulu, saya standby aja dulu ya. Makasih Pak. Ya. Semuanya. Iya, nama David bagus ya. Oke, selamat malam Pak Musafir. Selamat malam Pak Bombom. Shalom. Selamat malam semua teman-teman. Shalom. Luar biasa, berjaga-jagalah. Jadi kita mulai siap berjaga-jaga Pak, mulai malam hari ini. Pesannya luar biasa. Pesan di akhir zaman Pak ya. Iya. Sudah waktunya untuk berjaga-jaga. Kita tak tahu kapan tuan rumah akan datang. Benar. Luar biasa Pak Bombom, diberkati sekali malam hari ini Pak Bombom dengan firman Tuhan yang Pak Bombom sampaikan. Salam aja Pak Bombom dari saya yang di Malaysia. Salam Malaysia, Musafir. Malaysia. Ada nomor WA-nya nggak? Nanti bilangnya dari Pak Musafir ya, WA ke studio ya. Iya, nanti saya WA Pak Bombom. Salam, ya. Pak Bombom. Soalnya dari Malaysia selalu saya Ina, tidak ada yang lain. Iya Pak Bombom, Malaysia hadir mendengarkan. Oke, silakan dilanjut buat teman-teman yang lain, monitor dulu. Ada mau disampaikan? Enggak. Cuma salam sambil mendengarkan Pak Bombom, nanti saling ngikut aja. Kalau nanti ada teman-teman atau saudara-saudara dari seberang yang bertanya, kita boleh numpang bertanya dan menyampaikan pesan itu aja Pak. Oh begitu. Iya Pak Bombom, shalom semuanya. Simak dulu, silakan. Oh gitu Kak. Ya, selamat malam, saya sambut dulu. Selamat malam Bu Sofiatul. Atau mau lewat dulu? Ada teman-teman dari seberang nih. Tuh. Bu Sofiatul. Iya, Bu. Bu.
Kopi. Gue nih. Siapa yang ngomong ini? Belum dia waktunya ngomong, udah ngomong. Pakai suara robot lagi. Kali si Anu ini. Oke, selamat malam. Sang penggugat. Ya, Pak. Ini siapa ini? Suara robot. Gugat. Kok suaranya robot? Kecil malah. Aduh, suaranya jelek loh. Penggugat device not connected. Device, signalnya lemah. Aduh, device loh. Aduh, di bawah nih, tertinggal di bestek. Sang penggugat, di bestek Anda. Tidak bisa diangkat kan? Apa saya bilang? Selamat malam Pak Ferry. Prince. The Prince. Pak Ferry. Malam Pak Bom. Ya, malam. Shalom Pak Bom. Shalom semuanya. Suara saya jelas Pak Bom. Jelas, tapi ada ground sedikit ya. Oh gitu. Saya nyimak aja Pak Bom. Mana tahu itu si Anu mau ngomong gimana. Sebenarnya sih saya mau ngomong sama si Anu itu apa mau dia ngomong dan mau bertanya sama dia kalau dia mau ada yang mau. Salam. Tunggu. Saya nyimak aja Pak Bom. Halo. Tunggu. Kamu belum dipanggil. Aneh aja kamu. Oke. Pak Ferry, feedback apa? Headsetnya gangguan itu ya. Ruk. Ya. Dikasih mood dulu, Pak. Telinga kami sakit di sini, Pak Ferry. Oke, selamat malam, Pak John. Pak John. Shalom. Ya, selamat malam, Pak Bom. Ya, selamat malam. Ya, shalom, Pak. Pak Bom, saya boleh bertanya nggak, Pak Bom? Boleh. Saya ada membaca perkataan si Anu dalam Alkitab, Pak Bom. Itu ada di Matius 26 ayat 18. Pertanyaan saya, siapa Pak Bom? Ya, terus. Nah, di Matius 26 ayat 18, Pak Bom. Nah, itu ya, saya baca di ayat itu si Anu itu siapa sih Pak Bom? Si Anu itu orang yang tidak diketahui namanya. Kamu ketawa saya kasih turun ya. Si Anu itu orang yang tidak diketahui namanya. Ya, jadi di situ firman Tuhan, karena Yesus katakan kepada muridnya, kamu pergi sama si Anu. Nanti di sana karena di situ supaya murid-muridnya nggak tahu, kan yang di situ kan Matius, betul nggak? Betul, ya betul Pak. Ya, di situ ditulis itu bilang si Anu. Jadi si Anu itu tidak jelas Pak ya siapa orangnya Pak ya? Ya, tidak jelas namanya siapa. Karena di situ tertulis ya begitu. Tidak ada masalah. Kalau di Arab si Fulan, Pak. Gini ya. Bukan di Matius aja, bukan di Matius aja, Pak. Kita buka di sini ya. Di mana lagi Pak ada Pak itu, Pak? Ada. Jadi jangan bilang di Matius aja, kita buka di Yakobus kalau nggak salah ya, Yakobus 4. Yakobus 4 ya, ayat yang ke 13. Nih. Buka ya. Nih. Coba Bapak lihat sini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Betul nggak? Iya betul. Kota Anu ini maksudnya kota yang tidak dijelaskan di dalam Alkitab, kota yang tidak ditulis. Jadi Alkitab itu ditulis tidak dengan kejujuran, semua jujur. Jadi murid-murid Yesus dia tidak mengakui bahwa Tuhan menyuruh dia pergi ketemu sama si ini. Kan Tuhan kan kadang bilang jangan tidak sebut namanya.
Nggak Pergi aja ke dikarang-karang sana, ya Pak nanti orang Bom ya. siapkan. Ya, nanti orang siapkan bahwa saya akan datang ke situ. Tolong kasih tahu dia ya. Nggak Contoh dikarang-karang kalau ya kita Pak. paham ya? Jadi Ya, Pak. Tuhan menyuruh Ya. muridnya cerita dalam Matius itu, yang si Anu itu. Tuhan menyuruh muridnya, tahu ke sana kasih tahu sama si Anu itu. Itu. Yang di situ tidak jelaskan. Tidak mungkin sebagai muridnya tanya, guru, namanya siapa dong? Saya ingin tahu. Nggak mungkin. Mereka murid kan mengikuti perintah. Betul nggak? Iya. Sama seperti Baik, Yakobus baik. ini. Yakobus 4 ini ayat 13. Di kota Anu, kota yang tidak jelas namanya. Kota apa namanya? Itu tidak jelas. Jadi firman Tuhan itu sejarah jatuhnya bangsa Israel ditulis, jatuh dalam dosa ditulis, semua ditulis, terbuka. Hanya firman Tuhan itu yang menjelaskan semua kejelasan. Bukan seperti si Anu. Yang buruk-buruknya mereka bela. Pak Anu, yang buruk-buruknya kalian bela kan? Pak Bom, jadi si Anu itu si Fulan. Kalau di negara Arab itu si Fulan namanya. Si Fulan itu si Anu. Nah kalau di Arab si Fulan itu pencuri BH dan celana dalam warna merah. Dia tidak diketahui namanya. Dia tidak diketahui namanya. Makanya disebut si Fulan. Pak Bom ada yang gini Pak Bom. Si Fulan itu Pak John. Jadi pada malam itu sama pada dengan malam ada Pak Bom kayak gini Mas. Kalau di Alkitab tadi seperti dijelaskan Pak Bom, itu namanya si Fulan, si Anu. Tapi kalau di Arab, pencuri celana dalam warna merah dan BH warna merah, si Fulan. Pak Bom, ini memang ada ilmunya. Bukut orang kayak gini Pak Bom, jadi channel Pak Bom tercemar. Oh, nggak ada Tercemar ilmunya. channel Pak Bom Kamu kayak gini. jelaskan si Fulan itu apa dalam Al-Quranmu? Lu nggak jelas, nggak ada ilmu. Ayo jelaskan si Fulan itu apa? Ayo. Pak Bom, jadi pada malas masuk ke channel Pak Bom kayak gini mah. Ada orang ini, orang gila ini menutup untuk orang ini. Si Fulan pencuri celana Pada dalam dan BH. Pada males tuh masuk channel Pak Bom. Saya juga ada pada males sekarang mah. Ada orang kayak gini tuh ini mah. Emang siapa Ini yang menutup ini mah. Ini menutup omongan orang. Jadi Pak John, kalau bertanya tentang si Anu, ya. Udahlah pakai suara biasa aja Pak, nggak jelas kita dengar Pak, hancur suara. Pak Bom, jadi males masuk channel Pak Bom. Banyak orang kayak gini. Ini Udah, udah. Ya udah. Menutup Ya, omongan orang kita aja. juga malas sama kamu, Ya, nggak apa-apa, udah. botol. Jadi pada males, orang-orang tuh pada males. Ya, Jadi Pak Pak John, Ya. Pak John, ya jadi kalau di Alkitab si Anu memang tidak dijelaskan namanya. Di bahasa aslinya juga itu disebut someone, terjemahannya someone atau seseorang. Orang gitu ya. Ya, seseorang. Nah, di Alkitab diterjemahkan si Anu. Kalau tetangga diterjemahkan si Fulan. Nah, karena dia pencuri BH dan celana dalam warna merah, dia tidak diketahui namanya. Makanya namanya si Fulan disebutnya. Gitu. Kata Allah Gitu. juga salah. Paham ya Pak John ya? Oke, lanjut Pak John, Pak Bom. Pak Bom di channel Paul Jang ada orang Kristen Arab katanya kata Allah tuh salah terjemahan itu. Pak Bom jelaskan dong. Yang salah otakmu. Itu di channel Paul Jang bukan saya cuma lihat aja. Di channel Paul Jang lihat tuh ada Kristen orang Arab dari Israel kata Allah itu salah katanya harus diganti. Fulan Iya, itu berarti Fulan itu si Anu ya, si Anu ini Fulan. Si Fulan itu si Anu, pencuri Bom, celana dalam. Celana dalam perempuan, Bu. Pak Bom, celana dalam. Dia suka yang warnanya merah. Makanya dia mencuri celana dalam dan BH warna merah. Itu namanya si Anu. Si Anu alias si Fulan.
Oke, itu sudah ganti namanya. Si Fulan. Si Fulan namanya ya. Ya ini ya. Si Fulan. Si Fulan ya, oke. Oke. Ya, Fulan. Kristen Israel Arab bilang kata Allah katanya mau harus diganti. Salah terjemahan katanya itu. Tuh lihat di channelnya Pak. Saya lihat nggak ada orang Kristen Israel Arab, nggak ada Pak Bom di dunia. Nggak ada. Adanya orang Kristen Israel Yahudi atau orang Kristen Arab, orang Kristen Koptik, orang Kristen Mesir, orang Kristen Syria, orang Kristen Suriah. Jadi kalau Allah itu Pak Bom, Allah itu bahasa Suryani atau bahasa Aramaik, itu namanya Allah. Makanya di perjanjian lama dalam berbahasa Aramaik disebut Allah. Jadi di terjemahan Alkitab di LAI itu disebut Allah. Jadi Allah itu adalah predikat atau sebutan daripada YHWH atau tetragramaton Yod Hei Vav Hei disebut Allah. Nah, di Alkitab bahasa Indonesia namanya disebut Allah. Bapak menjelaskan dong. Dan ada ajaran pagan kemudian mencontek atau mengambil bahasa Suryani atau bahasa Aramaik dijadikan Tuhannya. Nah, itu Tuhannya disebut Al dan Lah. Al-Ilah itu namanya dewa atau sembahan. Al-Ilah. Nah, di sana tetangga mengatakan dia nama Tuhannya. Jadi di awal sejarah bangsa-bangsa itu Allah namanya dari bahasa Aramaik. Allah namanya disebut di dalam LAI jadi Allah. Jadi yang Kristen Arab itu dia tidak mengerti bahwa di Indonesia diterjemahkan sebagai Allah. Itu kata Kristen. Lihat channelnya di Paul. Kristen Arab yang ngoceh itu tidak kenal namanya Allah dan disebut ya Alkitab itu Allah. Allah itu sudah ada 2000 tahun yang lalu. Kemudian 700 tahun kemudian ada yang mencuri nama atau julukan Allah tersebut.
menjadi nama Tuhannya. Tolong oleh Pak Bom menjelaskan kenapa seperti itu, Pak Bom. Udah Pak Bom, silakan yang lain. Bu Sofi, Bu Sofi, Bu Sofi atau Bu Aisyah, silakan Bu Aisyah. Bu Aisyah. Orang Islam katanya harus diganti pelan-pelan katanya. Coba lihat. Bu Aisyah, silakan. Silakan. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarlah anjing terus menggonggong. Anjing terus menggonggong, kafilah terus berlalu. Silakan yang lain. Pak Bom lagi sibuk, jadi silakan Bu Aisyah atau sang penggugat. Silakan Pak sang penggugat. Mau berbicara apa? Biarkan anjing menggonggong. Anjing menggonggong, biar saja dia lewat. Dia menggonggong, biar saja. Anu sabar dulu di bawah lah. Anu nih nggak bisa cerita kali ini Anu nih. Silakan. Pusing dengar ada anjing menggonggong. Silakan. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Pak John masih ada Pak John? Biasa kasih kesempatan yang lain Pak John. Sudah ya Pak John ya? Oke Pak Bambang, iya gitu aja Pak Bambang. Oke, yang lain mau bergabung silakan ya. Oke, boleh. Ya. Makasih banyak Pak John. Kalau gitu iklan dulu Pak Bambang iklan dulu. Iklan apa ya? Ini Coca-Cola. Saya seneng iklan Coca-Cola. Oke, Coca-Cola. Pak Bambang iklan Coca-Cola dulu. Ya sudah sabar. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Pak Bom, tolong dilansir ke saya, Pak Bom. Di channel Pak Ujang tuh. Cepirit. Aduh. Oke. Pak Bom, tolong jelaskan dong. Sabar. Buluran giliranmu, masih orang bertanya. Enggak Pak Bom gini Pak. Kalau dia mau nanya, tanya sana ke Paul Zhang. Jangan tanya di sini. Ini bukan channel Paul Zhang. Jangan menggonggong. Di sini tidak terima penggonggong. Di sini tidak terima penggonggong. Turunin aja. Suruh tanya aja ke Pak sana. Suruh tanya sana. Tanya sana sama Paul Zhang. Jangan di sini. Di channelnya Pak Bom. Ada yang ke studio. Si Fulan kenapa? Kau tanya apa? Videonya Kolsang kenapa? Anu, kenapa Anu? Ya. Gimana Pak Bom? Kamu mau tanya apa tentang itu si Nabi 26 kenapa? Ini channelnya kan saya lihat Pak Bom gini karena dia nampilin narasumber orang Arab Israel beragama Kristen. Arab Israel di Yerusalem, tapi agamanya Kristen. Coba channelnya, coba Pak Bom lihat deh. Ada di channelnya tuh. Orang Israel yang beragama Kristen atau orang Arab? Orang Arab keturunan Arab Israel. Orang Arab, Pak Bom, orang Arab yang dikasih hidup di Israel, yang dikasih hidup, dikasih pas, dikasih kewarganegaraan Israel, itu maksudnya Pak. Coba cek channelnya. Tanggapan Pak Bom gimana? Kata dia kan orang Arab Israel, beragama Kristen. Kenapa dia? Ya, nggak perlu ditanggapin Pak Bom, nggak perlu ditanggapin ke channel orang. Yang kamu nanya aja di sono, nanya ustadzmu aja, tanya aja ustadzmu, atau tanya Paul Jang sono, kan Nabi ke-26 sana, tanya Nabi ke-26 sana lagi. Ramai di channel orang itu gimana? Tanya ke sono, jangan tanya ke sini. Salah kamar lo.
salah kamar. Tolong jelaskan. Tanya langsung ke sana, ngapain persoalan di sono dibawa ke sini? Tanya aja langsung ke sana, karena lu nggak, Fulan, kau nggak diterima di sana, makanya lari ke sini. Kan begitu. Pak Bom sebagai ahli Alkitab, saya menghargai Pak Bom. Tolong jelaskan ke saya. Di channel Paul Jang, dia nampilin narasumber orang Arab Israel, keturunan Arab Israel. Gini. Beragama Kristen, dia bilang Udah, kalau gini. Abang, biar saya bicara. Kamu mau dengar saya nggak? Iya, boleh. Berisiknya sama punya, berisiknya. Bukan saya, bukan saya. Oh, Palidara itu orang gila, orang gila tuh, Bapak. Sebentar, saya bicara, boleh saya bicara. Kalau kau nggak dengar saya. Boleh, iya jelaskan. Ini berisik Pak, lagi ngikir mulutnya si ini saya lagi pegang kikiran, mau ngikir mulutnya si Fulan. Si Fulan, kalau di channelnya Pak Bom, jangan kau bawa channel lain, ya. Pak Bom di sini pengajaran Alkitabiah, bukan politik, bukan mau bawa sana, bawa sini, bukan, ya. Pak Bom tidak pernah mau menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, tidak pernah. Jadi kalau kau bertanya tentang Alkitab saja, ya, oke, itu saja, oke, kasih banyak. Benar Pak Bom, sekarang udah banyak nih yang mau coba adu domba nih. Kambing udah nggak laku kali, domba doang yang mau diadu-aduin. Itu ada kambing ada domba gimana sih? Kambing buduk semua Pak. Kambing buduk semua, nggak laku. Udah tuh, gini aja Bom biar rame. Kalau bedanya kambing sama domba itu apa? Kambing bau. Bom, ada kambing ada domba itu. Kambing domba ya. Kambing bawa malam. Pak Bom, ya Pak Bu Aisyah, silakan Bu Aisyah. Nggak usah diladenin anjing benggonggong, kita berjalan aja terus. Silakan. Iya benar. Ini benar. Diam kalau saya mau nanya, boleh nggak? Bedanya domba sama kambing. Sabar. Kita kasih kesempatan buat ibu-ibu dulu, ibu-ibu sabar ya. Ya Aisyah silakan. Iya. Shalom Pak Bom. Mau nanya sama Pak Lidara dong. Ya, silakan. Pak Lidara tadi bilang apa nama Fulan, kalau di Arab apa tuh pencuri celana dalam. Iya. Sampai sekarang masih sampai sekarang masih dicari. Oh, pantesan sekarang nanti sebentar lagi. Pencuri kolor. Iya, mencuri kolor. Sebentar lagi mau ada ini katanya haram pakai BH. Oh, itu udah lama, makanya dicuri. Bu. Iya, pantesan. Itu sudah lama. Oh, jadi tambah ilmu deh. Makanya Aisyah gitu tak baru tahu kan. Makanya si Fulan dia nggak pakai BH karena dia haram pakai BH. BH-nya taruh di mulut. Iya, si Anu alias si Fulan ini dia udah nggak pakai BH. Kemarin pakai BH. Sekarang dia nggak pakai BH karena BH-nya sudah dicuri oleh si Fulan. Oh, gitu ya Pak. Oke, lanjut deh. Ya, itu aja. Masih ada yang mau ditanya? Oke. Thank you, Pak. Oke. Nggak mau tanya Coca-Cola tadi. Coca-Cola. Sprite. Enggak mau tanya tuh Coca-Cola jatuhnya dari mana? Yang enak ya Pak. Pak Lobo kemana ya? Pak Lobo kemana? Pak King David ya? Tumben nggak ada malam. Oh, Pak King David lagi ini mungkin ya, lagi dinner Pak. Dinner sama siapa ya? Sama Fulan. Yo masa sama Fulan nggak bakal lah Pak King David mau sama Fulan najis mukaladah. Silakan yang lain. Oke, silakan yang lain. Doa Yabe, selamat malam. Selamat malam Pak Bom, salam buat semuanya. Salam. Iya, ini tadi saya belajar tentang Al-Quran sedikit ya. Itu di surah Al-Muzammil itu kan surat
turunnya wahyu yang ketiga. Yang pertama itu adalah al-ala, yang kedua adalah al-kalam. Nah, di Musamil itu di ayat 2 sama 20 itu Muhammad disuruh sholat sama baca Al-Quran gitu loh. Nah, itu yang dibaca Al-Quran itu ayat yang mana? Apakah Al-Kalam dan Al-Kalak atau Al-Quran yang mana? Sedangkan Muhammad katanya nggak bisa baca. Kan di Musamil itu kan. Iya, saya bantu ya jawab, Pak. Iya. Ya, menurut daripada saya sudah tanya kepada Pak Islam namanya, terus Pak Cecep Akhyar, ya, itu katanya kalau perkataan atau berkata-kata itu bukan berkata-kata seperti maksud Bapak. Kalau berkata-kata atau berbicara itu sifat, Pak. Itu sifat. Gitu. Karena Tuhannya sendiri juga ketika ditanya berfirman, saya tanya berfirman itu mengeluarkan suara atau tidak? Enggak mengeluarkan suara. Berfirman itu sifat, Pak. Enggak, ini loh Pak Lidara kan di ayat itu dikatakan Muhammad kan disuruh bangun, disuruh sholat, terus baca Al-Quran. Nah, terus itu paham. Yang dibaca itu Al-Quran yang mana gitu loh. Sedangkan Musamil itu kan urutan wahyu yang ketiga. Sedangkan yang kedua, yang pertama al-ala, yang kedua al-alam gitu loh. Apakah yang dibaca itu al-ala sama al-alam gitu loh. Dan di situ dikatakan disuruh baca, katanya Muhammad gak bisa baca kan. Iya. Di situ kan Muhammad kan dibangunkan suruh sholat sama baca Al-Quran. Nah itu yang dibaca itu Al-Quran ayat yang mana, surah yang mana. Terus itu Muhammad kan nggak bisa baca, kok itu disuruh baca, kan dibangunkan disuruh sholat. Nah itu sholatnya itu, sedangkan wudhu itu kan harus menjadi apa ya? Sahnya sholat kan wudhu sama Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu urutan wahyu yang kelima. Sedangkan Al-Maidah itu perintah wudhu itu kan yang ke-90 berapa itu. Nah itu sholatnya itu pakai apa? Apakah nggak berwudhu, nggak baca Al-Fatihah atau gimana? Kan itu mengesahkan sholat itu kan harus baca Al-Fatihah sama wudhu. Sedangkan itu belum turun, Al-Fatihah belum turun, sama wudhunya belum turun kok itu disuruh sholat. Sedangkan untuk sahnya sholat harus baca Al-Fatihah sama harus berwudhu kan gitu. Nah terus yang dibaca itu Al-Quran yang mana? Apakah Al-Kalak sama Al-Kalam gitu loh. Karena Musamil kan urutan wahyu yang ketiga gitu loh maksudnya. Itu kalau ditanya begitu saya jawabnya cuma satu, Pak. Wallahu alam bisawab. Lah, karena saya juga menanyakan kepada mereka, termasuk mungkin si Fulan, kalau Fulan bisa jawab. Begini Pak, itu waktu meninggal atau mati di dalam kubur kan ditanya 5 pertanyaan Pak. Pak, nanya bener Pak? Muslim itu bodoh. Jadi di sini ada 6 pertanyaan waktu mati, termasuk si Fulan ini atau si Anu ini nanti kalau mati dia dikubur kan, diikat-ikat kayak lontong gitu, dimasukin kubur. Nah ketika dimasukin kubur, nah datang tuh malaikat menanyakan man rabuka, man dinuka, man nabiuka, ma kitabuka, aina kiblatuka, man ikhwanuka. Nah, ketika Muhammad mati, ketika ditanya man nabiuka atau siapa nabimu, jawabnya apa Pak kira-kira Pak? Gue sendiri. Itu Bapak udah bisa jawab. Udah. Sekian dan terima kasih. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Itu si Anu bisa jawab gak itu si Nandar itu? Coba tanya sama dia. Silakan tanya sama dia kalau itu. Nandar itu gimana Nandar?
itu di Musamil 2 sama Musamil 20 itu Muhammad disuruh bangun baca Al-Quran. Itu yang dibaca itu surah yang mana? Al-Ala atau Al-Kalam atau yang surah yang mana? Sedangkan Musamil itu kan urutan wahyu yang ketiga. Boleh saya diskusi Sedangkan yang dengan pertama ini orang ini? Al-Ala, Boleh, Al-Kalam. Pak Bom, boleh diskusi dengan orang ini nggak? Ya, silakan jawab. Ya, lagi ditanya itu, lagi ditanya sama dua Yabes. Ini tapi si darahnya ngomong terus, dia mau menghambat saya, Pak Bom. Tidak, nanti dua Yabes. Ya ada. Dua Yabes saja. Pak Yabes, gini. Apa ayat apa? Qul huwallahu ahad, Allahu somad apa? Ayat apa yang ditanya? Yuk. Musamil, surah Musamil ayat 2 sama ayat 20. Nggak ada surat Musamil nggak ada. Nggak ada surat Musamil yang baru dengar. Surah Musamil. Surah Musamil itu apa? Surah. Apa surah itu apa? Nggak kenal aku. Surat berapa itu? Surah Al-Musamil. Surah Al-Musamil. Nah, nggak ada, baru dengar. Ya, surat. Yang bener dong, belajar sama orang Muslim dong. Belajar sama si Dara. Kamu jangan bodoh ya, kamu jangan pura-pura bodoh ya. Ada itu Al-Musamil itu. Ya, surat berapa? Itu urutan wahyu yang ketiga. Surat berapa? Bacanya juga nggak bisa. Surat berapa? Bapak ini. Buka, baca. Surat berapa, Pak? Ya, surat berapa? Silakan. Aku berapa tuh surat berapa? Al-Musamil. Ya, itu surah yang ke-20, Pak. Baca mana? Tuh, jadi surah 70, surah 73. Oh ya. Nah, saya kasih lihat dulu. Jadi surah 73. Anu bilang tidak ada, ini itu ada. Itu turunnya wahyu tuh. Anu bilang tidak ada. Al-Musamil, Pak. Pembohong. Anu. Iya, pembohong dia. 73, Pak. Kalau di urutannya 73. Bohong. Itu ada tuh. Anu. 20 sama ayat 2 sama 20, Pak. Pak Bom. Ya, itu anu punya ayat nggak tahu. Itu urutan wahyu ya, itu urutan wahyu yang ketiga kok jadi 73 di urutannya itu gimana itu Nanda? Ayat 2 nih ya, Ayat 2, Pak, sama 20. Bangunlah ini ya. Anu baca anu, ini ada suratmu nih. Anu nih bohong bilang tidak ada. Bukan surat itu, Mbak. Ada salah itu orang nyebutnya tuh, salah bacanya juga bisa. Al-Musamil betul kan 73. Iya tadi kamu Kamil itu apa? Al-Musamil kamu itu dengar gak itu kamu? Iya. Itu telingamu yang congel atau gimana itu? Lanjut. Kamu itu baca itu kok bangga. Ya mau ya baca itu Pak Bom silakan dibaca Pak. Baca. Anu baca. Baca. Kan ini orang ini bisa buka-buka Al-Quran baca. Bisa bacanya nggak? Ya baca Pak Yabes, baca. Baca. Anu Ikro. Baca. Ayat 2 ya? Baca. Pak Yabes. Cok Pak Yabes jangan terjemahannya. Nggak kelihatan Pak. Pak Yabes jangan terjemahannya aja, aslinya baca. Ini ayat 2 ya? Ayat 2 ya? Iya Pak, 2 Pak. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Itu ya? Terus ayat berapa lagi? Iya. Sama 20 Pak. 20. Yang terakhir Pak itu kan cuma 20 ayat itu. Nanti tanya sama Anu ya, Anu jelaskan ini imannya Anu ya kita tanya aja ya. Gak boleh protes. Iya. Al-Musamil ada, dibilang nggak ada kamu itu. Anu kamu itu. Bodoh kok bangga. Bodoh kamu ngomongnya jelas tadi. Salah. Ya silakan. Udah jelas tadi Al-Musamil kamu itu yang goblok. Benar, Anu nggak tahu. udah jangan. Nah, ini. Jangan goblok gitu. Tuhan kamu siapa? Iya, kamu itu udah dibilang Al-Musamil ada kok kamu bilang nggak ada. Makanya kamu jangan goblok. Ya, Bom, Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Ini Anu nih kok mau didiskusi kok larinya ke sini Anu. Katanya kamu bisa jawab Anu itu. Iya Pak kan intinya sama Pak, yang 20, yang 2 sama 20 itu kan disuruh bangun, disuruh sholat Pak. Iya, itu maksudnya disuruh baca Al-Quran. Disuruh baca Al-Quran. Itu ayat Al-Quran surah apa yang dibaca? Gitu loh. Sedangkan Musamil itu kan urutan wahyu yang ketiga. Apakah yang dibaca itu Al-Alaq sama Al-Kalam gitu loh. Al-Alaq nggak tahu kamu bisa nggak? Tahu nggak Al-Alaq? Mau saya jelasin Al-Alaq?
Kalau orang ya al-alaq itu kan urutan yang pertama. Al-alaq urutan yang pertama, turunnya wahyu itu yang pertama, yang kedua itu al-kalam. Al-kalam, sedangkan al-musamil itu urutan wahyu yang ketiga, Nandar. Mau saya jelasin nggak? Kamu itu yang dimaksud itu. Salah. Mau saya jelasin? Nah, kamu goblok, makanya kamu goblok, gak ngerti kitabmu sendiri gitu. Tuh, Pak Bom gitu. Pak Bom, goblok apa itu? Kasih darah itu. Kamu kitabmu sendiri nggak tahu. Aduh Yabes, bahasanya jangan kasar ya. Kalau kasar gitu dong. Ya, aduh Yabes ya. Iya Pak, ya. Gini Pak Yabes, kami itu orang Muslim, hafal ayat-ayat Al-Quran. Contoh, kamu bilang tadi al-alaq. Nggak usah banyak omong. Itu maksudnya sholat. Itu yang dibaca Al-Quran itu yang surat apa? Gitu loh. Sebentar. Contoh al-alaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu bisa, kami itu hafal ayat Al-Quran, jadi nggak bisa dipalsukan, bukan terjemahan. Itu pertama ya. Kedua ya Bes, ini saya jelaskan. Sholat itu ada ajarannya, ada tata caranya, rinci, semua jelas. Kamu tuh kalau mau saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Bentar kan saya nggak tanya itu. Kamu tadi tak nyuruh kita sholat malam. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya kamu nanya itu. Apa kamu? Al-Quran yang dibaca itu surat apa? Apakah Al-Kalaq sama Al-Kalam? Gini. Pertama, jelaskan itu jelaskan Muhammad kan disuruh bangun. Pak doa ya Bes. Dia itu pinter. Saya belain si Fulan. Dia pinter Pak. Dia cerdas. Di antara dia cerdas di antara para kera. Dia cerdas di antara para kera Pak. Ngehina Pak Bom tuh. Pak Bom. Ya udah, kalau doa ya Bes satu kali lagi, kalau ada bahasa-bahasa kasar, siapapun Kristen atau Islam, pokoknya gini, doa ya Bes gini. Ada sholat itu diskusi yang baik. Wajib pertama niat ya, terus baca Al-Fatihah ya, itu yang lainnya surat-suratnya ini sunat Pak, bisa baca apa aja, bisa al-alaq tadi boleh, bisa anas, banyak kan surat-surat itu kami pada hafal, Al-Quran hafal semua, pada hafal. Bukan terjemahannya. Jadi yang dibaca Muhammad itu waktu disuruh bangun sholat itu al-alaq sama al-kalam gitu, bukan al-fatihah. Bisa al-fatihah dulu, baru al-fatihah, baru surat-surat itu yang sunatnya. Gitu. Nah, al-fatihah itu kan urutan wahyu yang kelima, sedangkan musamil itu urutan wahyu yang kedua. Gimana itu? Gimana dia sholat sedangkan al-fatihah belum turun, apalagi wudhu itu juga belum turun. Sebentar. Mau saya jelasin nggak? Lihat di Al-Quran, Pak Bom, surat Al-Fatihah bisa ditampilin, Pak Bom? Surat berapa itu? Biar enak diskusinya. Surat Al-Fatihah dari awal aja. Surat Al-Fatihah. Di awal, dari awal Al-Quran. Ada 7 ayat, Pak. Satu ada 7 ayat. Oh, Al-Quran 1. Begini Pak Bom, saya jelasin dulu biar Pak Bom mengerti. Sebentar. Maksudnya Pak doa ya Bes begini, gini Pak Bom. Sebentar Pak, turunin dulu dia Pak, supaya dia jelas. Ya, saya cuman mau menjelaskan ke Pak Bom. Maksudnya Pak doa Yabes ini, itu kan turunnya ayat itu ada asbabul nuzulnya. Ayat itu kapan turunnya. Nah, ketika ayat ini turun, itu surah ayatnya Al-Fatihah itu belum turun Pak, belum turun. Waktu dibangunkan ini suruh berdoa, dia belum ayat itu belum turun. Nah, pertanyaannya ketika disuruh berdoa, dia doa apa, yang dibaca apa? Ayat itu masih di awang-awang. Itu loh maksudnya Pak Bom. Silakan iya, Pak. Itu maksudnya orang belum ada itu kan belum ada tulisan, belum ada tulisannya, belum ada doanya, kok udah bisa baca begitu loh. Itu loh. Ini nggak tahu apa-apa. Sok tahu lagi, baca juga nggak bisa. Sok tahu nerangin orang lain. Makanya kamu itu nggak ngerti kitabmu, kamu itu nggak ngerti kitabmu, tapi kamu itu sok tahu. Biar diskusinya enak. Ini ngeganggu sini Mas. Bukain Al-Fatihah, bukain aja Al-Fatihah, nggak apa-apa, bukain aja.
ini orang lagi diskusi ngomong ajak gitu. Kamu ngomong di channel kamu sendiri itu. Kamu yang botol. Orang gitu. Kamu itu menunjukkan kebodohanmu, Anu. Kamu itu bodoh tapi bangga. Botol Pak, bilang botol, jangan bodoh, botol aja botol. Apalagi Al-Maidah itu kan urutan wahyunya jadi kelima itu di datarnya, di dasarnya Al-Quran kelima. Padahal itu turunnya itu ke 97 itu kan. Ibel ada yang hafal nggak? Tuduh itu belum ada. Taunya makan tai, selidara mah. Nah, itu Pak Bom catat ya. Fulan, Anu, otakmu yang isinya kotoran, tinja isinya ya. Yang ditanya urutannya, bukan hafalnya. Kamu otakmu soalnya tempat ditaruhnya di tempat pembuanganmu. Kalau kamu ke jamban, kamu taruh di situ otakmu. Yang ditanya tuh urutan suratnya, bukan hafalnya. Koplak. Jawab silakan. Urutannya mana yang duluan turun suratnya kalau lu tahu. Jadi nggak enak diskusinya gini orang kayak gini. Emang nggak enak. Lu koplak soalnya otakmu. Orang lagi diskusi sama dua Yabes kok ngomong. Al-Musamil itu urutannya ketiga, turunnya Wahyu, seneng Al-Fatihah itu kelima. Aku bilang Al-Musamil ada, kamu bilang nggak ada. Ternyata kan ada. Itu Al-Fatihah 73. Kami itu pada hafal Al-Quran itu apa? Bukan hafal. Di sini yang ditanya bukan hafal, koplak. Yang ditanya urutannya. Urutannya surat mana duluan? Surah mana duluan yang turun? Bom, boleh nggak? Lihat jawab. Al-Musamil sama Al-Fatihah itu turunnya duluan mana? Nandar. Al-Musamil sama Al-Fatihah itu turunnya duluan mana? Itu kan Al-Fatihah kan turunnya Wahyu kan yang kelima, kok jadi satu di Al-Quranmu kok jadi daftar yang pertama. Itu gimana itu ceritanya? Anu jawab Anu. Nggak bisa dia jawab, dia muter-muter. Tolong dong. Jadi gini Pak Bom. Bambom aja kamu itu jawab aja kamu itu. Nggak akan bisa jawab dia, otaknya nggak sampai ke situ Pak. Surat yang kita pilih mana yang akan dibaca, mau soal hafal semua Pak Bom. Al-Fatihah hafal. Oke, udah dia nggak usah jawab. Silakan Pak Musafir tanya sama Fulan lagi. Iya Fulan, nanya lagi nih. Halo Fulan. Kalau dapat hidayah mau masuk jadi muslim syahadat perlu nggak? Halo. Fulan. Gimana? Fulan dengar nggak? Fulan dengar nggak Fulan? Itu Fulan. Musafir mau masuk Islam, dia tanya itu. Bom, ini yang lainnya mut dong, jangan ini udah dapat hidayah nih. Sudah mut. Ya gimana Musafir gimana? Iya mau nanya. Kalau dapat mau jadi muslim harus syahadat nggak? Gini, Musafir, muslim itu berat. Kalau kamu memang merasa berat, janganlah. Udah aja di sana. Pertanyaannya syahadat itu harus wajib nggak sebelum jadi muslim? Ya kalau dari kafir harus syahadat. Apa tuh arti syahadat? Belajar. Syahadat itu apa? Maksudnya wajib ya, sebagai untuk jadi muslim harus syahadat nggak atau nggak perlu syahadat langsung jadi muslim auto? Ya kalau lahirnya muslim ya udah muslim. Kalau kafir otaknya botol banget sih nih. Jadi kalau lahir jadi muslim nggak perlu syahadat lagi. Kalau misalnya udah lahirnya ini udah muslim nih. Gini Musafir, syahadat itu ya kita ucapin dalam sholat dalam sholat berapa kali itu tiap hari di syahadat tadi diucapin tiap hari. Nggak perlu sekali hidup enggak. Kalau dapat hidayah. Kalau udah dapat hidayah mau jadi muslim. Ya kalau dapat hidayah, kalau kamu Kristen, Tuhannya Yesus, terus ngikuti Yesus, menyembah Allah, ya kamu harus syahadat. Jadi Tuhannya Allah bukan Yesus gitu. Itu syahadat itu. Istri Nabi nih, para sahabat dulunya udah Islam belum? Udah muslim belum sebelumnya? Para sahabat. Ya kan dulu ceritanya itu. Ada yang kafir, ada yang macam-macam, pada masuk Islam, mu'alaf semua. Termasuk sekarang di Indonesia kan banyak pendeta mu'alaf tuh, pastor pada mu'alaf tuh. Ya, ada syahadatnya nggak?
Baca Ya, syahadat. ada syahadatnya ada. Kalau kita Ada. sholat, Sahabat. kami sholat itu sahabat terus-terusan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ada. Di mana Tiap hari ada, tiap sholat 5 kali sehari itu ada wajib itu. Masa harus diucapkan lagi sekali aja seumur hidup? Enggak, dibaptis sekali hidup nggak ada. Para sahabat, para istri. Udah saya jawab, udah. Tinggal saya tanya ke kamu, udah melebar. Udah. Banyak kok saya Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Jawab. Jawab, saya. Tuhan kamu siapa? Jawab. Tuhan kamu siapa? Kamu jawab. Tuhan kamu siapa? Udah terlalu. Tuhan kamu siapa? Tuhannya si Anu. Iblis. Tuhan Anu, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Enggak wajib kan? Tuhannya si Anu, Tuhan yang disembah oleh Yesus itu di Bible ada jelas tuh banyak. Mimpi. Tuhan si Anu muter-muter di Ka'bah. Musafir, ayo diskusi mau nggak? Tuhan kamu siapa? Tuhan yang tidak cuma bisa ngomong Arab. Musafir, Tuhan kamu siapa? Saya nanya dulu nih, syahadat. Udah tadi jawab saya dong. Saya ngalahin diam dong. Saya lagi diskusi sama Musafir nih. Tuhan si Anu. Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Sekarang muter-muter jawab dong, jangan kabur. Musafir, Tuhan kamu siapa? Jawab. Tuhan saya Yesus. Yesus. Kalau itu yang di Bible yang disembah oleh Yesus siapa? Kenapa? Yesus berdoa kepada Allah. Apa itu siapa? Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Bapak yang menciptakan langit bumi dan segalanya melalui Yesus bukan. Memang Allah itu Bapak. Sebentar. Ini diskusi. Bu Sofetul suaranya picak-picak Bu, headsetnya bikin baik dulu headsetnya. Apa itu bukan? Yang pasti Bapak itu bukan Allah. Kau tunjukkan sama ayat di Alkitab bahwa Yesus menyembah Tuhan. Kau tunjukkan sama saya. Buka Yohanes 17 ayat 3. Tuhan bilang apa? Yesus bilang apa? Buka. Yesus bilang apa? Ya buka dulu ayatnya dong. Yesus bilang apa? Yesus ngomong apa? Woi, comarmu. Yesus ngomong apa? Ngomong apa dia? Buka. Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Ayatnya biar jelas. Ya, Yesus bilang apa? Saya dengar dulu Yesus bilang apa? Ya Pak Bom kan lebih tahu, jelasin. Saya tanya sama kamu, di mana Yesus katakan bahwa saya sembah Tuhan? Allah SWT bukan Bapak. Ibu Sofetul, itu headsetnya bikin baik, berisik. Apa? Bom, jelas. Bapak itu Yesus bukan. Kau tunjukkan di Al-Quranmu bahwa bukan lari kemana-mana itu ya satu dulu. Oke, kau tunjuk di Al-Quranmu tunjuk kalau Allah itu Bapak, disebut Bapak. Udah kau tunjukkan di Al-Quranmu kalau Yesus itu Bapa. Kalau Allah itu Bapa. Ayo tunjukkan. Bukan ada. Tunjukkan. Ya itu beda ajarannya beda. Pak Bom. Bapak itu Yesus bukan. Katanya. Pak Bom, ini ke Musafir tadi. Yesus itu anak Allah. Bilang kan. Sebentar. Kata Musafir tadi Yesus itu Bapak katanya. Benar Musafir? Yesus itu anak Allah. Woi, koplang. Pertanyaan aja tadi belum dijawab, pertanyaanmu belum dijawab, pertanyaan Musafir belum dijawab. Kata Musafir tadi Yesus sama dengan Bapak ya, benar? Bapak satu. Benar. Diam yang lain atau diam, saya lagi ngobrol ini diam. Sama aja pulang. Jawab dulu. Para sahabat ada bersama. Itu Bapak bukan, jawab. Saya jawab ya, habis itu nanti saya tanya kamu ya. Enggak, sebentar. Koplang. Kamu aja belum jawab pertanyaannya Musafir. Kamu aja belum jawab pertanyaan Musafir. Syahadat itu tadi bagaimana? Selesai itu baru dijawab. Yesus itu Bapak bukan. Jawab ya. Ya, coba sahabat-sahabat bersyahadat enggak? Para istri Aduh, tadi saya jawab. Yesus tuh Bapak bukan, jawab. Suruh jawab dulu, nggak usah dijawab. Suruh jawab dulu. Ini orang ditanya ini mana? Ada yang sebut bukan, ada yang sebut satu. Yang benar mana ya? Jawabnya bukan. Bukan, Lian bukan. Yesus bukan Bapak kan? Bukan. Ini benar. Benar, bukan. Kata si Leon tuh Yesus bukan Bapak. Kata Musafir, kata Pak Bom Yesus tuh Bapak. Yang benar yang mana? Siapa yang bilang Pak Bom nggak ngomong gitu? Yang bilang Yesus bukan Bapak satu. Di sini kamu jangan jadi monyet.
Yang ini nggak ada yang ngomong Yesus itu Bapak. Nggak ada yang ngomong Yesus itu Bapak. Yesus itu anak Allah, Dodol. Allah. Tapi Yesus katakan Yesus dan Bapa satu. Kau paham nggak Bapa dan Yesus dan Bapa satu? Yesus itu Bapa bukan. Bapa dan Yesus satu, Roh Kudus satu. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, Dodol. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Roh Kudus bukan Yesus, Roh Kudus bukan Bapa. Aduh, kau nih kok nggak ngerti. Tapi tiga ini satu, tiga pribadi, hakikatnya satu. Kau paham nggak? Dia lari, dia lari. Ditanya tentang syahadat, yang ditanya syahadat, kok larinya ke Yesus dengan Allah dengan Bapa beda ya Pak Bom ya? Berarti Tuhannya 3 dong. Bulan. Otak lu yang 3. Syahadat ini jawab dulu. Dengan kencing Syahadat. Jawab. Aku yang jawab Bulan. Tapi tolong jawab yang benar, yang benar yang mana ini teh? Sama tuh kan? Jawab, Leon, jawab Leon. Kalian diam, lagi diskusi nih. Syahadat enggak? Ya udah tadi udah jelas tadi ya. Bentar. Si Fulan pencuri celana dalam dan Leon. warna merah. Kamu siapa? Yesus. Kalau itu di Bible, Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa itu siapa? Masa Tuhan berdoa sama Tuhan lagi? Jawab. Mulutmu supaya enak kau makan ini, maling goreng. Nyantai aja Pak, nyantai. Ini pada panas gimana sih? Kasih makan itu dari diskusi saya di sama Leon tuh bagus. Kayak congornya babi. Bulan kali juga lu ulang. Ya itu jadi bingung saya memahaminya gitu. Ya boleh. Bulan. Ya Leon gimana? Bulan doa Yesus itu apa rupanya doanya? Isinya doanya apa coba? Di Yohanes 17:3 coba. Buka, Pak Bom. Berapa? Buka. Yohanes 17:3. Buka. Yohanes 17:3 buka. Ayatnya biar clear. Bentar. Buka. Terus? Bulan syahadat dia botol Pak. Buka ayatnya. Bersahadat Jangan menghina, buka ayatnya. Lian, ayo Lian. Oke. Yo. Udah kan? Ya. Tampilkan dong ayatnya biar clear. Iya, oke apa ya? Dengar ya. Dengar. Yo. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Udah? Itu nggak jelas, Leon. Yesus tuh baca. Tuh. Kutip. Baca kehendak Bapa. Yohanes 17:3 Pak Bom. Udah kau baca itu dulu. Kau baca itu di layar itu. Kau baca. Ini jadi kontradiksi, Pak Bom ini teh. Ya kau baca dulu. Kontradiksi. Baca sama Leon tuh nggak mau. Ini baca dulu. Kau baca. Ini baca ayat 4 dan 5. Berani dia baca nih. Ayo baca lengkap. Berani. Pak Bom tuh ngerjain saya. Kontradiksi itu Allah. 30. Baca. Ibu Sofiatul, kenapa handsetnya jelek ya? Seperti percaya. Itu ya. Bukan. Pak Bom. Pura-pura buta lagi kamu. Ayo Fulan. Enggak, ini mah baca ayat 30. Baca Fulan. 30 baca. Ini aku dan Bapak adalah satu bukan berarti sama pemahaman kami ya, pemahaman kami. Ini teh satu jadi orang yang saleh. Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Ya, bukan berarti satu itu jadi satu orang gitu, enggak. Bapak dan aku adalah satu. Baca, ngerti nggak Fulan? Baca Yohanes 17:3, Pak Bom. Fulan. Jangan dulu Fulan. Bentar. Baca yang kelima nih. Syahadat. Baca yang 5. Para istri syahadatnya. Coba baca 5-nya. Coba baca itu. Bom. Siapa itu? Baca dong, atau baca saya bukan orang Kristen, baca. Takut salah bacanya. Baca. Ayo baca. Itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Coba siapa yang bentar. Ya, udah. Tolong jelasin. Ini yang ngomong siapa? Bentar. Ini yang ngomong siapa? Yesus. Yesus berbicara sama siapa? Sama Bapak. Berbicara sama Bapak kan? Iya, Bapak itu siapa? Masa Yesus berbicara sama dirinya sendiri?
Ini Bapak itu siapa? Tuhannya Yesus itu. Kamu kita orang Trinitas ya, bukan bicara pada dirinya sendiri. Yesus bicara kepada Bapa. Kamu dengar nggak? Yesus adalah Allah, jangan Udah Pak Bom, udah dijelasin Pak Bom, udah cukup Pak Bom, udah dijelasin. Sekarang gantian, saya mau tanya. Pak Bom, share screen Pak, share screen. Udah dijawab tadi, udah nggak usah diikutin. Maunya dia. Nih Pak Bom, share screen Pak. Saya mau tanya dia. Tadi udah dijawab, ya. Coba, Koplak, coba baca ini, Tuhan kamu Tuhan atau bukan? Baca. Baca, Fulan. Baca. Gimana itu, Fulan? Bersumpah demi Tuhan. Siapa Tuhan lo? Kok bicara masalah ketuhanan kepada ribu? Iya, Tuhanmu Tuhan apa bukan? Allah Tuhan apa bukan? Siapa itu Allah? Jawab Fulan. Jawab, baca itu, suruh baca. Allah bersumpah demi Tuhan. Iya, baca itu. Baca Fulan. Kok mulut lu itu, mulut kau. Aku baca ya, aku baca. Pindah, ya baca Bu. Bu, suaranya hancur Bu. Bu, ini suaranya pecah Bu. Nggak kedengaran. Oke, itu kenapa ininya headsetnya? Coba Bu Aisyah baca Bu Aisyah, tolong bacain. Orang musik pada malam kalau di rumah lagi ngomong sama dulu, orang lain, Dara ngomong gitu. Baca, kamu baca. Itu Tuhannya siapa? Itu Tuhan kamu apa bukan? Si Allah itu Tuhan kamu apa bukan? Ini siapa lagi Tuhannya? Ini siapa nih Tuhan mana lagi? Mana nih Tuhan mana lagi? Tuhanmu ada berapa? Ada 5, ada 6. Baca. Siapa yang bicara, Pak? Aku di sini siapa nih, Fulan? Yang di Siapa sini itu? aku ini siapa? Baca itu. Yang bersumpah Baca. Aku baca. Ya baca. Pak Dira, kok ada ayat Al-Quran begini? Saya baru dapat ya. Ini. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam 2 timur dan 2 barat. Ya, benar. Ntar kita ke 2 timur. Biar dia baca dulu. Langsung wafat dia suruh baca ini. Siapa bingung deh nih, akunya siapa nih? Iya, suruh jelasin. Ini Tuhanmu yang ada berapa? Tuhanmu 3, 4, 5, 6, 10. Katanya tauhid. Katanya Esa. Padahal ada 5. Siapa yang bersumpah dengan Tuhan yang lain? Wafat dia. Udah mati, kubur lah. Pak Bom kubur udah mati udah. Udah mati dia, udah nggak bisa ngomong. Langsung kena jantung. Ya mau bergabung silakan ya. Bantu si Anu nih, Udah kubur, kita kubur rame-rame, udah mati dia, udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa jawab. Kubur, Pak Bom kubur dah. Cari yang lain yang pintar. Makanya Fulan, sebelum membahas Kekristenan, bahas dulu kitabmu. Si Fulan mau cari celana dalam dulu sama BH, mau nyuri. Fulan kena stroke mendadak. Kabur dia. Hilang. Kabur si Fulan. Oi, jangan kabur, oi. Kalau saya cekek dia mah gampang. Orang nggak punya otak mah gampang dicekeknya. Dia lagi tanya sama mamanya kali, dia lagi tanya sama mamanya. Si talang air dia tanya ke talang air. Nggak ada tanya sama si Surep botol, mulut besar. Baru tahu Pak, saya ada ayat kayak gitu ya. Iya, masih ada lagi, belum saya buka aja lagi yang lain. Masih ada lagi. Masih banyak. Pak Bom, suret itu
bukannya itu Pak, dia suret itu singkatan suka mencret. Makanya dia kalau ngomong di Aditya ngomongnya mencret. Parah itu ayat ya. Iya. Masih ada lagi. Masa ada tempat terbit Pak Leon Peter tahu nggak tempat terbit matahari di mana? Timur. Nah, tenggelamnya di mana? Di barat. Nah, timur satu, barat satu kan? Iya. Nah, kalau Tuhannya si Fulan, dia terbitnya dua, ada dua timur, ada dua barat. Mau lihat ayatnya? Iya Pak. Ya, saya tunjukin ayatnya. Biar tambah pingsan. Dia aneh-aneh aja. Tuhannya berkata tempat terbit matahari di dua tempat dan tempat tenggelamnya di dua tempat. Gitu loh. Jadi itu matahari benar kebelah dua. Yang satu tenggelam di dua tempat, yang satu di dua tempat. Gitu. Tenggelamnya di mana Pak? Lidara satu di lumpur ya Pak? Enggak, Quran 55:16. Nih baca ya, saya share ya. Oke, sebentar biar tahu. Biar paham gitu loh ya. Sebentar. Mana Pak Bom share screen ya. Kapan ya pernah Bu Ti juga tanya itu apa air susu dari perut katanya. Iya, dari perut. Tanya sama saya. Iya, keluarnya dari perut katanya. Aneh-aneh aja. Aduh. Kan aneh-aneh aja kan. Iya, kan aneh-aneh aja ya. Apa? Bentar. Surah berapa? Kata Budi surah 6 ayat 6. Apa itu? Oh, yang susu. Enggak, ini saya yang itu matahari. Apa matahari, kedua tempat terbit matahari. Air susu itu dari air susu namanya alveoli itu bentuknya kayak anggur, itu bintik-bintik, dia seperti meras itu dari hormon progesteron sama estrogen, adanya di dalam payudara bukan di perut. Pak Bom share screen Pak, nih coba baca ya. Dari perut hasilnya tai. Aduh, Bu ini tuh Pak Bom coba. Tuh baca tuh. Loh, bisa gini? Iya. Coba tuh. Ada dua timur, ada dua barat. Ayo. Di mana lagi tuh yang mungkin satunya? Mungkin kalau kiamat bisa, Pare, mungkin ya, nggak tahu kan kita belum ngalamin. Kalau bulannya kebelah baru bisa kali. Belum lagi tenggelam. Jadi matahari terbit dan terbenam itu ada dua kalau dari pandangan mereka. Terus yang tenggelam itu di lumpur yang hitam. Pak Lidara tegaskan. Ya. 2791 Pak Lidara. Apa tuh? Oh, 2791. Ya, oke. Ya, mana si Anu tuh biar dia baca ini. Dia teriak-teriak Yesus Tuhannya berdoa sama Tuhan. Nggak ada pernah Yesus berdoa sama Tuhan. Dia berkomunikasi sama Tuhan, iya. Sama Bapak. Sama Bapak, iya sama Bapak, sama Bapak. Iya, dia berkomunikasi, bukan seperti kita berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa, bukan. Dia berkomunikasi sebagai Sang Firman, sebagai Logos itu. 27 berapa, Pak?
Mana nih si Islam? 27 Kita mau tanya si ayat Islam ini. 91. Wah. Itulah mereka nggak mengerti ketika Yesus itu berkomunikasi, ya dibilangnya Palidara baca nih, berdoa. Palidara. Tuh, Ya. Palidara ada yang sampaikan tuh, Bijonta. Coba baca Palidara. Apa Bijonta? Apa Bijonta? Tolong si Anu baru dibawa pakai obat pulang. Udah step Nah, yang nah, ini Pak, ini di share screen dulu Pak. Di share screen Pak. Nih, sebentar. Saya baru lihat loh para alat itu ayat yang tadi itu seperti penalti di menit-menit terakhir ya. Iya, itu senjata pamungkas gitu. Iya, kaget itu saya. dia nggak bisa jawab, tadi dia Surya. Nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang bisa jawab Pak. Silakan tuh 2791 ya Pak. Nah. Tuh, ini lagi Lan. Tuh, menyembah Tuhan negeri Mekah. Loh, jadi katanya dia ini, hanya ini katanya tulisannya Allah. Kenapa ini? Iya. Berarti Iya. ini Muhammad Iya. yang menulis kan? Betul nggak? Iya. Enggak, suruh nyembah Tuhan yang di Mekah. Berarti Tuhannya cuma ada di Mekah, Pak. Enggak ada di tempat lain. Salah, Pak. Oh, berarti ini perkataan, berarti ini bukan perkataan. Kan mereka bilang ini perkataan Allah. Berarti ini perkataan Iya. Muhammad. Nabi Muhammad. Iyalah. Tambahan aja. Nah ini kitab mereka lah. Kita juga harus ada.